Bulan Ramadan adalah waktu yang istimewa bagi banyak orang. Di desa kecil di Lampung, suasana Ramadan membawa kedamaian tersendiri. Setiap malam, masjid-masjid penuh dengan jamaah tarawih, anak-anak berlarian di jalan setelah berbuka, dan suara azan mengisi udara dengan indah. Namun, bagi Budi, seorang polisi yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk melindungi masyarakat, Ramadan kali ini terasa lebih berat. Malam itu, Budi dan timnya menjalankan tugas rutin mereka, melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke rumah-rumah warga untuk memastikan ketertiban di bulan suci. Berseragam lengkap, ia dan tim menyusuri gang-gang sempit di kampung, menyapa warga dengan senyum, dan bertanya tentang keamanan di lingkungan mereka. Di tengah patroli, seorang pria tua dengan wajah cemas menghampiri mereka. Pria itu tampak ragu-ragu, seperti ingin berbicara tetapi takut mengganggu. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanya Budi dengan lembut. Pria tua itu akhirnya memberanikan diri. "Maaf, Pak. Saya sebenarnya malu melaporkan ini, tapi saya tidak tahu harus kemana lagi. Di gudang tua dekat sini, orang-orang membuat keributan. Mereka sabung ayam hampir setiap malam, apalagi sekarang waktu Ramadan. Suara mereka sangat mengganggu, dan mereka juga berjudi besar-besaran. Ini memalukan sekali, Pak." Budi mendengar keluhan itu dengan serius. Ia memahami bahwa menjaga ketenangan lingkungan selama bulan Ramadan adalah tanggung jawabnya. Ia segera memerintahkan tim untuk menyelidiki lokasi yang disebutkan. Sebelum bergerak, ia menenangkan pria tua itu. "Terima kasih atas laporannya, Pak. Kami akan segera menangani ini." Saat mereka mendekati lokasi yang dimaksud, suasana berubah menjadi tegang. Gudang tua yang disebutkan ternyata lebih ramai dari yang mereka bayangkan. Sorak-sorai dan suara kokokan ayam terdengar jelas dari dalam. Dari jendela yang retak, Budi dapat melihat kerumunan orang yang sibuk memasang taruhan. "Ini lebih besar dari yang kita kira," kata salah satu anggota timnya dengan nada prihatin. Budi memberikan instruksi tegas. Ia membagi tim untuk mengepung gudang dan memastikan tidak ada yang melarikan diri. Dengan suara lantang, Budi memimpin masuk, meneriakkan perintah, "Polisi! Semua berhenti sekarang juga." Kerumunan itu langsung panik. Beberapa orang mencoba kabur melalui pintu belakang, tetapi mereka segera dihentikan oleh anggota tim yang berjaga. Puluhan orang diamankan malam itu, termasuk ayam-ayam jago yang menjadi pusat kegiatan ilegal ini. Namun, saat Budi berjalan memeriksa orang-orang yang ditahan, ia tiba-tiba tertegun. Di tengah kerumunan, ia melihat wajah yang sangat familiar. "Adi?" panggil Budi dengan nada tak percaya. Adi, sahabat lamanya, berdiri di sana dengan wajah pucat. Adi adalah seorang tentara yang selama ini dihormati Budi. Mereka telah bersahabat sejak kecil, dan hubungan mereka selalu penuh dengan saling dukung dan percaya. Namun, malam itu, semua berubah. "Budi, dengar aku. Aku bisa jelaskan," ujar Adi dengan nada memohon. "Aku hanya membantu teman-temanku yang kesulitan. Mereka butuh uang, dan aku tidak tahu bagaimana lagi caranya." Budi merasakan dadanya sesak. Ia ingin percaya pada temannya, tetapi fakta di hadapannya tidak bisa diabaikan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Adi, kau tahu ini salah. Dan kau tahu aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja." Mata Adi mulai basah, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa Budi adalah orang yang teguh pada prinsipnya. Dengan hati yang berat, Budi memerintahkan timnya untuk melanjutkan proses penahanan, termasuk terhadap Adi. Gudang itu disegel, dan semua barang bukti diangkut ke kantor polisi. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, Budi tidak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Adi. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena harus menangkap sahabatnya sendiri. Di sisi lain, ia tahu bahwa tugasnya sebagai penegak hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan besar itu tersebar luas. Banyak yang memuji Budi atas keberaniannya menegakkan hukum tanpa kompromi, bahkan terhadap sahabatnya sendiri. Namun, bagi Budi, pujian itu tidak bisa menghapus beban di hatinya. Malam itu, ia duduk sendirian di meja kerjanya,
memandangi sebuah foto lama dirinya dan Adi yang diambil bertahun-tahun lalu, ketika mereka masih remaja. Foto itu membuatnya tersenyum pahit. Ia sadar bahwa menjadi seorang polisi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga pengorbanan. Kadang-kadang, pengorbanan itu berarti kehilangan sesuatu yang berharga, seperti persahabatan. Meski begitu, ia tetap yakin bahwa kejujuran dan keadilan adalah hal yang paling penting.